wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Miss Agri. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Tentu sehat bukan? Harus selalu sehat dan anak-anak harus selalu menjaga kesehatannya agar imunnya kuat. Karena setiap harinya kita tetap belajar walaupun dari rumah. Anak-anak harus selalu standby, mengerjakan tugas dan mengumpulkan tugas tepat pada waktunya setiap hari. Anak-anak sudah sarapan belum? Sudah mandi belum? Ya, sebaiknya anak-anak mandi dulu, sarapan dulu sebelum mengerjakan tugas, sebelum online. Karena jika anak-anak sudah sarapan, pastinya anak-anak lebih semangat dalam belajar. Langsung saja kita mulai belajar hari ini ya. Let's check it out. Nah, anak-anak sudah siap untuk belajar ya? Hari ini kita masih belajar pada tema 1, organ gerak manusia dan hewan. Di subtema 1, organ gerak hewan. Dan akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin, yaitu sekarang kita akan belajar di pembelajaran ketiga. Pembelajaran ketiga ini dapat anak-anak buka di halaman 21. Ada teks yang berjudul nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Sebelumnya kita sudah tahu Pancasila itu adalah dasar negara Indonesia. Kita mulai ya. Yang pertama adalah nilai ketuhanan yang Maha Esa. Karena sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Masih ingat tidak anak-anak, lambang dari sila yang pertama itu apa? Ya, pintar sekali. Lambang dari sila yang pertama adalah bintang. Kita lanjut membaca teks yang ada di halaman 21 ya. Nilai yang ketuhanan yang Maha Esa, beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Nilai yang terkandung dalam sila ini juga mengharuskan kita untuk saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda-beda. Kita tidak boleh memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Kita harus saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah. Oke, jadi dapat kita simpulkan bahwa nilai ketuhanan yang Maha Esa ini adalah yang pertama, beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Artinya, setiap warga negara Indonesia harus memiliki keyakinan, harus memiliki agamanya. Masih ingat anak-anak pada kelas 4 kemarin anak-anak sudah belajar agama-agama yang ada di Indonesia. Apa saja di antaranya? Yang pertama ada agama Islam, yang kedua ada agama Protestan, lalu yang ketiga Katolik, 4 ada Hindu, 5 Buddha, dan 6 Konghucu. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Oke, selain nilai berketuhanan, ada juga nilai yang terkandung di dalam sila yang pertama, yaitu kita harus saling menghormati antar pemeluk agama dan tidak boleh memaksakan kepercayaan kita yang kita anut kepada orang lain. Oke, sekarang kita lanjutkan ke sila yang kedua dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Setiap warga negara hendaknya mengakui persamaan derajat, persamaan kewajiban antaranya sesama manusia sebagai azas kebersamaan bangsa Indonesia dan persamaan hak. Dengan menjunjung tinggi persamaan derajat, hak dan kewajiban, maka seluruh bangsa Indonesia bersama-sama akan mampu menegakkan dan juga memelihara kebersamaan. Penerapan nilai ini dalam kehidupan sehari-hari adalah penerapan nilai ini yang pertama adalah dengan mengembangkan rasa mencintai sesama manusia. Artinya kita sesama manusia harus saling mencintai, harus memiliki sikap tenggang rasa, harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, serta berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Bagaimana cara kita gemar melakukan kegiatan kemanusiaan? Misalnya dengan cara memberi sedikit rezeki kita kepada yang kurang mampu. Itulah salah satu penerapan dari nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Sekarang kita lanjut ke sila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia dengan lambang apa? Ya, lambangnya pohon beringin.
Makna dan nilai yang terkandung dalam sila ini adalah menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia dengan menerapkan sikap cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa dan negara, serta memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Nah, sikapnya bagaimana? Sikapnya salah satunya dengan cara bergotong royong. Nilai dari sila yang ketiga ini. Lalu apalagi? Bekerja bakti. Lalu apalagi? Mempelajari kesenian dari daerah lain. Bukan hanya dari daerah kita saja, tetapi dari Sabang sampai Merauke perlu juga kita pelajari kebudayaannya, kesenian daerahnya untuk menanamkan rasa cinta terhadap tanah air kita, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekarang kita lanjut ke sila yang keempat. Sila yang keempat ini adalah nilai permusyawaratan dan perwakilan. Apa silanya anak-anak? Apa lambang sila keempat ini anak-anak? Yaitu adalah kepala banteng. Kita baca ya. Permusyawaratan, perwakilan. Setiap warga Indonesia negara memiliki kedudukan yang sama. Kedudukan yang sama tersebut hendaknya digunakan secara sadar dengan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Selain itu, warga negara Indonesia harus selalu mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan bersama. Penerapan dalam sikap sehari-hari adalah dengan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, serta mengutamakan budaya musyawarah dalam menyelesaikan masalah dengan diliputi oleh semangat kekeluargaan. Jadi, nilai yang terkandung dalam sila ini adalah kita harus bermusyawarah dalam menyelesaikan suatu masalah. Terus kita juga harus menghargai pendapat orang lain. Tidak boleh kita menang sendiri. Apalagi dalam suatu musyawarah untuk mencari kata mufakat, kita harus mendengarkan pendapat orang lain. Pendapat orang lain tersebut baru kita cari jalan keluarnya dan memilih satu penyelesaian masalah. Lalu juga kita tidak boleh memaksakan kehendak kita di dalam suatu musyawarah. Artinya kita harus mendengarkan pendapat orang lain. Tidak boleh mengedepankan keinginan kita sendiri, tidak boleh egois. Itu adalah salah satu penerapan dari nilai sila keempat. Sekarang kita lanjut ke sila kelima. Apa lambang dari sila kelima? Sila kelima ini memiliki lambang padi dan kapas. Sila kelima ada di halaman 23, nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menghindari diri dari sifat pemborosan, selalu bergaya hidup mewah, dan perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan. Bekerja keras dan menghargai hasil kerja keras orang lain sangat dibutuhkan dalam mewujudkan sikap kebersamaan. Di samping itu, harus dikembangkan pula sikap adil terhadap sesama, menghormati hak orang lain, serta menolong dan menghargai orang lain. Nah, jadi sikap dalam sila, nilai yang terkandung dalam sila kelima ini yang pertama adalah kita tidak boleh bergaya hidup mewah, tidak boleh hidup dengan boros. Lalu kita juga harus adil sesama manusia, menghormati hak orang lain, dan saling tolong-menolong. Nah, sekarang anak-anak kita lanjutkan di halaman 27, yaitu ayo mengamati peta kondisi geografis Indonesia. Pak dilihat di halaman 27. Nah, sebelum kita masuk ke wilayah geografis atau kondisi geografis, anak-anak harus tahu dulu apa itu kondisi geografis. Kondisi geografis itu adalah kondisi atau keadaan suatu wilayah yang dilihat dari sisi keadaan geografis suatu wilayah tersebut. Nah, sekarang kita amati peta yang ada di halaman 27. Lebih banyak daerah yang berwarna biru. Daerah yang berwarna biru ini adalah daerah perairan atau wilayah lautnya Indonesia.
Karena wilayah laut Indonesia ini lebih luas daripada wilayah daratannya, maka Indonesia ini disebut sebagai negara maritim. Dan ada juga terdapat 5 pulau besar yang ada di Indonesia berdasarkan peta tersebut. Yang pertama ada Sumatera, ada Pulau Jawa, ada Pulau Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Karena terdiri dari dan ada juga pulau-pulau kecil lainnya seperti Pulau Bali, Nusa Tenggara itu ya. Nah, karena Indonesia ini terdiri dari pulau-pulau, maka Indonesia ini disebut juga negara kepulauan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Indonesia ini juga bervariasi dan sangat beragam, mulai dari pantai, karena banyak wilayah perairan maka pasti ada juga wilayah pantainya, dataran rendah, dataran tinggi, lembah, bukit, gunung, pegunungan, ada juga hutan hujan tropis, hujan yang curah hujannya yang rendah, curah hujannya yang tinggi. Itulah yang menyebabkan Indonesia beragam dan bervariasi. Nah, untuk tugas kita pada hari ini bisa anak-anak kerjakan di halaman 24. Halaman 24, ayo menulis. Tuliskan sikap-sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Sudah ada lambangnya, tinggal anak-anak buat sikap yang sesuai dengan sila dari sila pertama sampai sila kelima. Lalu tugas yang selanjutnya ada di halaman 26. Anak-anak sudah mengetahui sikap yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Nah, tugas anak-anak yang di halaman 26 ini adalah membuat sikap yang tidak sesuai dengan sila Pancasila. Miss ulangi sekali lagi, tugas yang ada di halaman 26 adalah membuat sikap yang tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila. Sampai di sini saja penjelasan Miss hari ini di tema 1 organ gerak hewan dan manusia, di subtema 1 organ gerak hewan di pembelajaran ketiga. Anak-anak sekarang silahkan mengerjakan tugasnya yang sudah diberikan tadi. Miss tunggu pengumpulan tugasnya. Anak-anak harus selalu jaga kesehatannya, patuhi protokol kesehatan, dan stay at home. Miss akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.